Assalamualaikum dengan Om AI dan kamu semua bersama kita update cara beragama Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tema kali ini tentang marah yang dianjurkan. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terbetik di benak kita bahwa marah adalah sesuatu yang buruk. Oleh karenanya, banyak anjuran, tips, dan keutamaan untuk menahan marah. Padahal, dalam agama Islam, marah yang biasanya dikenal orang dengan perilaku tercela, ternyata tidak semua marah adalah keburukan. Ada beberapa marah yang baik, dianjurkan, bahkan terpuji. Marah yang baik dan dianjurkan adalah marah karena Allah Ta'ala. Yakni, marah disebabkan ada aturan syariat Allah yang dihina dan dilanggar, menegakkan kebenaran, dan untuk membela agama. Itulah marah yang terpuji dan mendapatkan pahala. Sebagaimana marahnya Nabi Musa ketika pulang mendapati kaumnya berbuat kesyirikan dengan menyembah patung anak sapi. Allah Ta'ala berfirman, dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Quran Surat Al-A'raf ayat 150. Walaupun ada marah yang dianjurkan, tetapi harus terukur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan perkelahian, tetapi orang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan menahan dirinya ketika marah, yang tercela maupun yang terpuji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya, membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia sampai kemudian Allah membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Hadis riwayat Abu Dawud. Indikasi marah yang terukur. Pertama, tidak memicu perbuatan yang melanggar aturan syariat agama. Misalnya, memukul, main hakim, mencaci maki, dan lainnya. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Kedua, memberikan nasihat. Ketika seseorang marah karena Allah, maka marah tersebut adalah marah yang membangun dan mendorong kita untuk semakin semangat menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri bahwa ada petani menemui Rasulullah dan berkata perihal ia memisahkan diri dari salat, dalam riwayat lain memperlambat datang salat karena si fulan terlalu lama memanjangkan bacaan surah pada saat salat. Begitu Rasulullah mendengar petani tersebut, Abu Mas'ud kemudian berkata, belum pernah kulihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian marahnya seperti ketika beliau menasihatinya. Lantas, Nabi menegur, hai manusia, jangan sampai ada di antara kalian ada yang menjadikan orang lain menjauhkan diri dari masjid dan ibadat. Siapa di antara kalian mengimami orang-orang, lakukanlah secara ringkas sederhana sebab di sana ada orang-orang tua, orang lemah, dan orang yang mempunyai keperluan. Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah, bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan melampiaskannya dengan sesuatu yang positif. Beliau memanfaatkan momen marah tersebut untuk memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Ketiga, memberikan hukuman. Hal ini dilakukan agar timbul efek jera bagi pelaku dan peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, tidak pernah Rasulullah itu terkena sesuatu yang menyakiti, lalu memberikan pembalasan kepada orang yang berbuat terhadapnya, kecuali jikalau ada sesuatu dari larangan-larangan Allah dilanggar, maka Rasulullah memberikan pembalasan karena mengharapkan keridaan Allah Ta'ala. Hari, Bukhari dan Muslim. Bahkan, Nabi tak segan memotong tangan anaknya sendiri, Fatimah, jika mencuri. Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia, memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan tidak dihukum. Namun, jika yang mencuri adalah orang yang lemah, rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hari, Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat saat usia mereka 7 tahun, dan pukullah. Aturan memukul dalam Islam, maksimal 10x, tidak di tempat yang sama, alatnya tidak boleh dari besi rotan, tidak boleh membekas mereka saat usia 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Allah pun juga bisa marah.
Sebagaimana makhluknya, manusia, Sang Khalik Allah pun bisa marah. Allah Ta'ala berfirman, bukan jalan mereka yang dimurkai Allah dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 7. Dalam firman-Nya yang lain, dan barang siapa membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya tatkala Allah menetapkan makhluknya, Dia tulis di sisinya di atas arsy bahwa rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari. Namun, perlu diketahui bahwa marahnya Allah tidak sama dengan marah makhluknya. Hal ini sebagaimana firman-Nya, tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna, agung, tinggi, tanpa ada aib dan kekurangan. Begitu pula, sifat murka Allah adalah sifat yang sempurna, sesuai keagungan dan kemuliaannya. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat An-Nahl ayat 60. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah bermanfaat.